Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin wa hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sabahul khair. Sabahun nur. Halukum. Alhamdulillah innana fil khair. Baiklah santriwan dan santriwati yang saya sayangi, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Revano, silahkan dipimpin doanya. Kita membaca doa bersama-sama. Doa mulai. Baiklah, semoga doa kita tadi menambah kelancaran belajar pada hari ini. Baiklah anak-anak Ustazah absen terlebih dahulu. Nanti yang namanya dipanggil, jangan lupa diangkat tangannya, dan kemudian untuk santriwan katakan hadir dan untuk santriwati katakan hadirah. Hafiz Asyahabi, Asraf Ahnaf, Jauza Izdihar, Sofia Adriani, Wirdah Syafriza. Karena kita sudah selesai absen, sebelum materi kita mulai, Ustazah mau tanya dulu, anak-anak Ustazah yang tadi pagi sebelum pergi sekolah pada mandi semua? Mandi. Yang tadi pagi sebelum berangkat sekolah wudu, siapa kira-kira yang tadi pagi yang wudu sebelum berangkat sekolah? Bagus, baik. Terima kasih banyak anak-anak Ustazah. Kenapa kok kalian mandi sebelum pergi sekolah? Biar nggak bau. Terus apa lagi? Biar tidak berkuman, biar sehat, biar semangat, ya kan? Kemudian selain itu, kebersihan juga sebagian dari iman atau huruf minat iman. Membersihkan badan, membersihkan tubuh, mandi, berwudu juga salah satu daripada toharoh atau membersihkan diri. Bella, karena tadi pagi santriwan dan santriwati sudah banyak seluruhnya sudah mandi dan sebelum berangkat sekolah berwudu terlebih dahulu, dan itu termasuk daripada toharoh. Nah, apakah arti toharoh? Bersuci. Bersuci. Toharoh artinya bersuci, berasal dari kata bahasa Arab toharotun atau tohurun, bersih dan bersuci. Nah, secara istilah toharoh adalah menghilangkan hadas atau najis untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Maka tanpa toharoh, ibadah seorang muslim tidak akan sah. Nah, macam-macam toharoh apa saja? Macam-macam toharoh apa saja? Tayamum. Satu, Wudu. berwudu. Dua, Tayamum. Mandi wajib. Mandi wajib bisa. Tiga, Tayamum. tayamum. Oke. Nah,
Dalil tentang toharoh ada dalam surat Al-Maidah ayat 6. Dibaca saudari Sarah Dwi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum mimma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Oke, terima kasih saudari Sarah. Jazakillah khairan jaza. Nah, sekarang kita dengarkan terjemahan dari surat Al-Maidah ayat 6, yaitu saudara Farhan Irwanda. Silakan saudara Farhan Irwanda dibacakan terjemahan dari surat Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Oke, terima kasih saudari Farhan. Saudara Farhan Irwanda yang sudah membacakan terjemahan dari surat Al-Maidah ayat 6. Itu adalah dalil daripada toharoh. Nah, sekarang kita masuk ke tata cara tayamum. Ya, tadi toharoh ada 3, yaitu berwudu, mandi, dan tayamum. Kita ngambil yang tayamum dulu ya. Tata cara tayamum. 1, yang pertama dia adalah niat. Yang kedua, menempelkan tangan ke debu. Kemudian apa namanya ini, ditebah gitu ya. Nah, contohnya misalnya di dinding ya. Nah, kita tempelkan tangan di dinding, kemudian ada yang ditiup atau ada yang ditebah. Oke. Baru kemudian yang ketiga, mengusap wajah dan kedua tangan. Diusapkan ke wajah, baru kemudian di tangan. Ya, sampai mata tangan. Apa ini namanya? Mata tangan ya. Nah, kata laki-laki sampai mana? Sampai situ. Oke, paham sampai sini dengan tayamum? Oke, sekarang tata cara berwudu. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang selanjutnya adalah tertib. Kira-kira ada yang mau praktek? Niat itu bisa dari hati, bisa dari luar. Niatnya nawaitu bil hadasi bari fadlillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh wajah dari ujung kepala rambut
hingga seluruh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Itu mulainya dari ujung kuku sampai siku 3 kali. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Dari mulai ujung rambut kembali lalu ke telinga. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dibasuh dari ujung kuku kaki hingga mata kaki. Yang keenam, ketip. Taufik, jawabannya bagus sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke tata cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib sudah pada tahu semuanya apa belum? Sudah. Nah, sudah? Sudah? Kalau sudah, alhamdulillah. Di sini sudah menegaskan lagi ya. Tata cara mandi wajib. Yang pertama, harus yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, istinja. Apa itu istinja? Membasuh mulut atau cebok. Kemudian, wudhu tidak sempurna. Wudhu tidak sempurna ini bagaimana? Tidak semuanya dilakukan. Tidak semua dilakukan. Kakinya nggak dibasuh dulu ya. Kemudian menyela-nyela rambut. Nyela-nyela rambut sampai sebagaimana lurusnya ya. Kalau keriting kayak mana Ustazah? Ya lurusnya keriting itu macam mana gitu ya. Nah kemudian mana lagi? Mandi dimulai dari bagian kanan 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan bagian kiri dan kemudian mandi seperti biasa. Kemudian diakhiri dengan kalau sudah mau selesai diakhiri dengan cuci kaki, kemudian tertib. Sudah paham semuanya ini ya? Insya Allah kalian semua sudah paham dengan tata cara berwudu, mandi dan tayamum. Ustazah mau ngasih pertanyaan sama kalian ya. Pertanyaannya adalah coba beri contoh dalam kehidupan sehari-hari kapan kalian butuh wudu, tayamum dan mandi wajib. Anak Ustazah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada wudhu Ustazah. Biasanya dilakukan setelah bangun tidur atau mau sholat Ustazah. Yang kedua mandi wajib bagi yang perempuan selesai haid dan bagi yang laki-laki setelah mimpi basah Ustazah. Yang ketiga tayamum Ustazah. Biasanya dilakukan ketika tidak ada air Ustazah. Wah, terima kasih banyak Jizin. Jawaban kamu bagus sekali. Ayo kasih tepuk tangannya dulu untuk Najibah. Nah, Ustazah mau nunjuk satu orang untuk praktek tayamum ke depan. Kepada Muhammad Arif Hermanda, silahkan maju ke depan dan praktekkan tayamum. Tayamum pertama Ustazah niat. Kedua menepuk tangan di mana saja boleh, di meja pun boleh. Satu ditiup Ustazah. Ditiup, diusap ke semua muka sampai ujung tangan sampai siku-siku Ustazah. Oke, bagus Arif Hermanda. Kasih tepuk tangannya. Pelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat dan semangat untuk belajar kalian esok hari. Tetaplah jadi anak yang baik, tetaplah jadi anak yang soleh dan solehah. Jadi pembangga kedua orang tua dan esok menjadi penerus bangsa yang hebat. Mungkin ini saja dari Ustazah, lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.